Iya, kalau tadi lihat apa yang disampaikan oleh Kang Ade gitu ya, kayaknya harus dipaksa kalau cowok, dan ini bahkan suatu hal terobosan yang menarik dan juga efektif gitu. Mbak Samara punya pandangan lain nggak? Ya, jadi pertama begini, apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya menurut saya maksudnya baik. Dan memang kalau kita turun ke masyarakat dan melihat aspek ya, dampak kemiskinan itu terjadi di masyarakat, memang betul banyak masyarakat miskin yang memiliki banyak anak. Dan keinginan untuk mengurangi beban rumah tangga mereka supaya nggak banyak anak itu sangat masuk akal. Jadi sampai di situnya kita setuju gitu. Oke. Tetapi kita juga harus memahami bahwa memang kemiskinan itu memberikan dampak psikologis yang sangat ekstrim bagi orang-orang yang mengalaminya. Kenapa? Akhirnya mereka punya banyak anak, ya pertama pelarian. Oh, escape gitu kan, mereka pengen punya banyak anak supaya nanti bisa jadi aset ekonomi mereka, supaya nanti mereka punya harapan hidup dan lain sebagainya gitu. Tetapi apakah caranya harus seperti yang dipropos oleh Kang Deddy Mulyadi? Bisa kita berdebat gitu ya, meskipun mungkin harus pakai kajian, harus ngobrol sama Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Tadi disebutkan juga ada aturan-aturan yang masih belum sesuai gitu. Tetapi saya tuh lebih tertarik melihat apakah kita sudah betul-betul serius sih menjalankan program KB ini gitu. Sehingga kita mungkin apakah kita tidak terburu-buru hadir dalam satu solusi ketika sebenarnya program KB ini juga secara edukasi kita belum serius melaksanakannya. Contoh, apa sih infrastruktur di negara ini yang kita belum maksimalisasi untuk program KB? Ini sempat sukses dulu di era Orde Baru. Posyandu misalnya. Posyandu itu sudah terbukti efektif di era Orde Baru untuk mengurangi angka kelahiran di Indonesia. Jadi kalau kita lihat data sensus penduduk ya, tahun 70-an itu rata-rata keluarga Indonesia punya anak 5 sampai 6. Tahun 90-an itu berkurang sampai 3 orang dan di awal tahun 2000 jadi rata-ratanya tuh 2 anak per keluarga gitu. Jadi artinya konsisten dengan program KB yang digalakan, dan kalau misalnya dulu mungkin Bang Ade dan yang lain-lainnya hidup di zaman Orde Baru, ingat dengan slogan 2 anak cukup yang dikampanyekan secara masif gitu. Lewat infrastruktur negara maupun lewat berbagai macam platform penyiaran gitu. Nah hari ini hal itu belum serius kita lakukan. Nah karena hal itu belum serius kita lakukan, apa nggak sebaiknya kita mencoba menyelesaikan persoalan itu. Kenapa? Karena punya banyak anak di kalangan masyarakat yang mengalami kemiskinan itu kepercayaan. Nah karena kepercayaan dia tuh menjadi sesuatu yang mengakar. Nah, kepercayaan apa nih Mbak ya? Diterjemahkan Mbak, kepercayaan apa ini maksudnya? Ya mereka Mbak percaya bahwa ya itu harapan mereka. Nanti kalau misalnya punya anak banyak siapa tahu bisa melepaskan mereka dari kemiskinan itu gitu kan. Kemudian juga setiap mereka punya anak mereka berpikir siapa tahu anak ini nanti bisa bantuin dagangan saya, bisa sekolah, bisa hidup lebih baik dari saya, bisa membantu saya keluar dari kemiskinan ini. Jadi harapan-harapan yang terus hadir dari setiap kali punya anak itu berbeda dengan harapan kita-kita yang mungkin udah lebih teredukasi, yang punya cukup uang gitu ya. Kita mikirnya oh financial management, mereka nggak ada manajemen finansial seperti itu gitu. Pikiran mereka sederhana, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah besok gitu. Sebentar Mbak, kita butuh data kualitatif, ini ada warga langsung warga Bekasi. Pak Nanang sama Ibu Asri. Baik, kita boleh ke Pak Nanang dulu ya. Itu dia, Pak Nanang, kalau boleh diperkenalkan warga Jawa Barat di mana Pak Nanang? Keranji, Bekasi. Warga Bekasi. Nah, kalau sekarang kebetulan putra-putrinya berapa? Ada kalau anak putra semua ada 4. Ada 4. Tepuk tangannya dulu dong, boleh dong 4. Siapa yang punya anak 4, yang mau punya anak 4 ada? Di sini laki-laki? Belum kepikiran nikah kayaknya. Oke, tapi Pak Nanang sempat dengar ya ada kebijakan, wacana kebijakan ini. Oke, sebagai lelaki, setuju atau enggak Pak Nanang? Kalau saya sih dari diri saya sendiri setuju sih. Setuju? Setuju. Alasannya? Alasannya ya karena kasihan sama istri aja. Ini istrinya. Anak udah banyak. Itu terus. Lagian juga kan kalau ini dia istri kalau lagi apa mau melahirkan itu bukan hamil normal, di sesar. Itu 3 kali saya di sesar, jadi kasihan aja. Dari 4 Pak, mohon maaf, yang sesar berapa, yang normal berapa? Yang normal anak pertama, yang kedua, ketiga, keempat itu di sesar. Biayanya selama ini gimana Pak, proses persalinan? Kalau biaya sih alhamdulillah dari rumah sakit semua. BPJS. Aman BPJS ya Pak ya, tapi artinya kalau kemudian diminta untuk vasektomi, bersedia? Kalau saya sih bersedia aja. Gak ada ketakutan gitu Pak? Enggak juga sih. Sudah siap Pak ya? Siap. Tapi sambil lihat ke bawah, kami juga takut Pak. Tapi gini Pak Nanang, kami ingin tahu seperti ini Pak. Aktivitas Bapak, penghasilan sehari-hari atau bulanan Bapak kerja di mana, bisa cerita ke kami Pak? Sehingga Bapak mempertimbangkan, saya yakin saya berani vasektomi Mas. Kalau saya kerja kan kerjanya di buruh, kayak di bangunan. Terus
ya gaji sehari-hari juga kan nggak nentu. Berapa Pak? Kadang Rata-rata Pak? Rata-rata saja. ya hari 150.000. Untuk anak 4 Itu kadang kalau lagi ada kerjaan, kalau lagi nggak ada ya bisa seminggu 2 minggu itu nganggur di rumah. Baik Pak, tadi menyambung jawaban dari Mbak Samara, kan ada mindset, ada pola pikir dari masyarakat, kalau banyak anak, insya Allah ke depan anak-anak ini bisa bantu dagang, bantu nyari rezeki. Bapak sependapat dengan hal itu Pak? Ya sebenarnya Pak. Kalau itu ya harus pendapat juga sih. Jadi itu yang juga kepikiran sampai pengen punya anak 4 itu loh Pak. Iya. Kalau anak 4 itu kan rencana punya anak cuma 2. Terus istri udah KB dari pil, suntik, tetap masih kebobolan juga. Wah hebat. Ini stamina luar biasa ini. Sebelum ke dokter Niko, kita boleh ke ibunya. Makanya ya saya pengen, makanya Soalnya biasanya Pak, yang lebih capek itu biasanya istrinya Pak di rumah Iya. saya. Makanya kan pas Pak Dedi ada rencana begini, rencana apa? Vaksinomi. Vasektomi, Vaksetomi itu ya udah, saya juga langsung pro lah. Langsung sepakat gitu ya Pak ya. sepakat. Ada istri juga kan kadang nanya, nggak capek kan katanya jangan, kagak usah. Katanya kalau istri pro. Pak Nanang, sepertinya dokter mau nanya langsung ke Pak Nanang Iya. sama Ibu Asri ya dok Oh, ya. mau nanya, Dok, boleh. sambil nanya dok, Boleh. silakan dok. Yang pertama aku apresiasi banget nyatanya pada saat saya juga kerja ke pedalaman, ke desa-desa, itu tuh paling susah adalah mengedukasi masyarakat. Dan seperti Bapak tadi bilang, saya setuju, saya mau langsung terbuka. Ini apresiasi banget sih untuk masyarakat yang seperti ini. Dan mungkin menambahkan juga bahwasanya vasektomi itu emang sangat penting dan tadi udah pakai pil KB, udah apa tapi tetap aja kan Pak ada hamil. Nah itu vasektomi itu 99% bahkan hampir 100% itu bisa menyebabkan tidak ada kehamilan. Nah makanya inilah mungkin salah satu tindakan dari pemerintah untuk merencanakan Oke. seperti ini. Tapi kan masih gitu. banyak pertanyaan sebenarnya di publik gitu yang mungkin masih awam dengar vasektomi Betul. gitu Andro ya. Awam Kalau tadi sekali. Bapak langsung pro, langsung sepakat gitu. Tapi kalau ibu istrinya gimana nih, kita tanya dulu dia. Bu Astri, Bapak oke nih kalau saya mau vasektomi boleh sepakat gitu. Tapi kalau ibu seperti apa? Saya sih kontra ya, karena gini, suami saya kan kerjanya buruh bangunan ya. Bentar Bu, kami kaget Sebentar nih, Bu. ibu. Suaminya aja mau loh nih Bu. Iya, saya kan Ibu kalau kontra saya ya? sih nolak ya. Nolaknya seperti ini loh. Suami saya kan kerjanya kan seorang bangunan, kerja berat. Sekarang kalau misalnya vaksetomi saya takutnya ada efek sampingnya ya. Takutnya ntar dia mudah kecapean, mudah sakit. Sekarang kalau dia sakit, siapa yang mau bertanggung jawab sama anak istrinya? Siapa yang membiayai seperti itu? Tambahan boleh? Oke, Tambahan, langsung aja nah boleh. ini nih salah satu bentuk yang dimana pemerintah juga harus memperhatikan edukasi ke masyarakat tuh sangat penting banget dan susah. Dengan era zaman dulu, zaman sekarang itu beda. Mungkin dulu televisi, radio itu masih sangat aktif banget, sekarang tuh udah ada sosial media. Makanya terbentuklah influencer kesehatan yang gitu-gitu. Dan nyatanya kemarin saya juga beberapa tahun yang lalu sempat kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita dengan Stop TB, itu dokter-dokter influencer bekerja sama dengan Kemenkes itu bisa lebih dari berapa juta masyarakat Indonesia menonton edukasi itu dan dari tingkat efektivitasnya itu benar-benar terjadi. Nah mungkin salah satu bentuk ya solusi untuk pemerintah kalau sosial media itu juga salah satu harus gebrakan nih untuk mengedukasi masyarakat. Oke, tapi Nah Ibu, kalau efek samping itu sebenarnya efek tadi saya samping bilang ya. Bu, vasektomi itu nggak ada efek samping Bu. Efek Katanya sampingnya nggak boleh paling kerja berat dulu setelah kemudian kalau melakukan. beberapa hari betul, karena kan itu tindakan medis bedah istilahnya ya. Jadi biasanya beberapa hari ada terjadi kemungkinan ada perdarahan sedikit atau memar, tapi dan juga tidak boleh terlalu beraktivitas terlalu berat dulu. Itu Tapi dia. bukan selamanya Bu, cuman beberapa hari. Jadi jangan terlalu cemas. Dan terutama untuk yang tadi ya, kita tekan sekali lagi karena isu paling tinggi itu adalah gairah seksual, hormonal dan lain-lain itu mitos ya Bu ya. Tetap sama seperti biasanya. berarti Gitu. tetap masih gagah nanti Tetap Bapak masih Nanang ya? gagah Bu. Ya. Tapi Jadi ini- jangan Tapi Bu, kalau- Bu Asri ini kami kaget loh Bu, yang laki-laki pengen anaknya 4 aja. Ini baru malam ini saya dengar nih, yang perempuan pengen lebih dari 4 itu. Itu cukup mengaget ya Bu. Apakah ada alasan lain Bu selain efek samping tadi? Iya, bukannya maksudnya gitu ya kan bisa aja kan seperti cewek kan masih bisa kan kayak saya kan sekarang pasang IUD tapi kan aman-aman saja sudah menjalani 4 tahun. Tapi kita alhamdulillah maksudnya yang belum ini lagi. Saya tuh pernah baca di Google katanya kalau vaksetomi itu ada efek sampingnya juga kan, katanya ada keluar nanah, katanya ada sakit, terus si suami mudah capek. Saya kan takutnya saya masih muda ya,
Atau kalau misalnya masih muda kan masih butuh lah Berapa gitu Bu? ya. Usia berapa Bu? Masih muda Saya Bu? sih masih 31. Seumuran kami ya. Iya. Berarti sangat penting edukasi ya. Dan sedikit tambahan untuk masalah banyak anak banyak rezeki. Mungkin bisa mengedukasi masyarakat bahwa justru semakin banyak anak semakin banyak tanggung jawabnya Bu. Jadi kita sebagai seorang orang tua gitu ya, kita harus melahirkan anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu ada 3 strategi utama. Yang pertama pola asuh, stimulasi dan juga gizi. Nah kira-kira apakah seorang keluarga itu menyangkupin semua itu untuk melahirkan anak yang cerdas. Selain itu pun juga faktor genetik juga penting untuk melahirkan anak yang cerdas. Jadi banyak Bu faktor yang harus diperhatikan. Jangan cuma mungkin sekedar lingkungan saja, tapi hal-hal spesifik dan yang strategi yang bagus dan melahirkan anak yang berprestasi itu yang harus dipentingkan. Gitu. Gini loh Dok ya. Masih gandul ya Bu ya? Saya tuh masih takutnya gini, saya kan masih muda, masih butuh itulah kehangatan suami. Kalau misalnya suami pasang apa sih KB vaksektomi itu, takutnya dia tidak bergairah lagi atau cepat lemah atau gimana Tenang, kan? gak apa-apa. Yang penting sudah saya edukasikan ya Bu ya. Ini aman ya, pada di layar intinya tuh aman ya, enggak. bahasa bergairah aman kan ini ya. Takutnya ada yang marah takutnya. Itu aman kok Bu ya. Pokoknya itu jangan sekali-sekali masyarakat Indonesia tuh langsung percaya dengan isu-isu Oke. dengan sumber yang tidak valid aja. Oke. Gitu. Kenapa Pak? Tapi kasihan sama istrinya gitu. Kalau Aduh. apa namanya? Yang penting harmonis, tetap romantis ya Bu Iya. ya. Emang kasihan Aman aja deh kok. kalau lahiran itu harus disesar terus. Ya, itu juga berdampak bagi kesehatan seorang ibu loh. Dengan banyak anak tuh banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya tingkat terjadinya abortus ya. Dengan usia bertambah seorang ibu hamil juga sangat berpengaruh. Jadi banyak faktor baiknya daripada buruknya menurut saya tentang vasektomi ini gitu. Oke, Itu tapi- secara klinis. Ya. Kalau menurut saya sih ini bukan hanya memberikan edukasi secara medis, tapi psikologis juga penting sekali karena tadi di sini ada perbedaan ini harus disamakan karena perubahan mindset itu penting sekali. Secara psikologis apabila dalam suami istri tidak ada persamaan dalam berpikir dan bertindak berperilaku, mungkin itu yang membuat kedua ibu dan bapak ini berbeda pendapat. Karena tadi mungkin secara edukasi medis tidak tersampaikan. Tapi secara psikologis ibu pun juga mungkin tidak paham. Seperti apa sih nanti dampaknya. Nah bagaimana pengembangan atau perkembangan anak selanjutnya. Nanti kita banyak anak, banyak rezeki padahal nggak seperti itu. Nah ini kan butuh sekali masukan-masukan dari expert yang harus disampaikan kepada masyarakat. Oke. Ya. Mau nanya lagi Bu, kita bisa sambil background lagu-lagu yang romantis gak nih? Ini seperti acara rumah tangga kan gini. Monggo, Bu Asri lanjut Bu. Maaf ya Bu ya, saya gini ya. Sekarang misalnya suami saya pasang KB kan. Alhamdulillah sih ya, saya kan kerja cuman IRT ya. Maksudnya alhamdulillah selama ini anak 4 saya masih bisa gitu mengurus anak. Walaupun emang gitu ya, emang kita capek kan belum mengurus anak, kan belum rumah gitu. Tapi kan saya enggak ini aja, Sampai enggak sekarang setuju masih nggak aja. setuju ya? Iya, sampai sekarang saya belum setuju. Oke. Jadi rencananya ibu berusaha untuk menambah anak lagi atau bagaimana nih? Saya sih bukan mau menambah anak lagi, tapi saya itu menunda gitu kan. Aha. Baiklah mendingan saya yang pasang IUD kan. Jadi saya menunda aja gitu nyampe waktunya, nyampe entah berapa tahun lagi. Sama-sama berkorban Andrew ini. Iya, Iya betul. begitu kan. Bisa kan suami kan Tapi kalau pasang. kebobolan lagi siap Bu. Alhamdulillah siap. Tapi ibunya sayang suami kan Bu? Saya. Nah, harusnya kalau ibu sayang suami, turutin aja kata suaminya Bu. Kan suaminya udah mau, ya Atau kan? kalau Jadi, saya lihat- seorang istri harus turut, bener ya? Harus nurut seorang suami udah mau vasektomi loh Bu, kenapa enggak Atau gitu. mungkin boleh saya tambahkan, karena bergulir di masyarakat, kenapa vasektomi terhadap laki-laki, wanita tidak setuju karena takut laki-lakinya selingkuh. Nah, benar kan? Itu yang tidak tersosialisasikan. Itu yang tidak tersosialisasikan. Karena apapun yang dilakukan sama suami, apabila istri meyakini bahwa suami tidak akan berbuat macam-macam, tolong, itu yang namanya psikologis. Artinya memang harus ada edukasi. Jadi tidak bisa serta-merta berpikiran negatif kalau sudah ini lebih gampang
terhadap wanita-wanita berselingkuh dan dia tidak menghasilkan jejak gitu kan ya Bu ya? Iya, tapi saya sih ini sih Ngangguk-ngangguk bener gak sih? Betul gak validasi ya? Ini kalau soal selingkuh itu bisa beda karena tema ini Bu tersampaikan. Bapak ini. Panjang lagi di segmennya. Panjang kalau banget. saya sih ini ya percaya kalau suami saya nggak bakal selingkuh, tapi itu saya enggak setujunya tuh karena itu takutnya gitu, suami kan capek kan kerja cuman buru bangunan gitu. Jadi kalau misalnya pasang gitu ntar pulang kerja capek ngeluh apa Tapi nanti gitu. tidak dapat bansos loh Bu, tidak dapat bantuan sosial Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Insya Allah yang penting ada rezekinya aja. Rezeki udah ada yang ngatur Andro katanya. Bukan dari bansos aja kan. Walaupun nggak dapat bansos nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Yang penting suami nggak vasektomi. Iya. Sepertinya Pak Nanang geleng-geleng sambil duduk di kursi. Dari tadi yang diceritakan sama Ibu barusan, ini kita kira kembali lagi bahwa edukasilah yang paling penting hari ini gitu. Kenapa? Karena mau kita lakukan berbagai macam kebijakan, kalau dasarnya punya kepercayaan tertentu tanpa edukasi akan berat. Gini, kita ini apa sih edukasi yang paling bisa dilakukan saat ini? Kalau zaman Orde Baru aja bisa, masa sekarang nggak bisa? Sebagai informasi ya, Indonesia ini adalah pengguna TikTok terbesar di dunia. Kalau dan secara data menunjukkan bahwa 30% pengguna TikTok itu berpendapatan rendah. Iya kan? Kalau mereka semua 30% itu bisa ikut tren statue, bisa ikut tren velocity, kenapa kok kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang kreatif, memang harus lebih kreatif, harus lebih pintar untuk menggunakan platform-platform semacam itu untuk melakukan edukasi terkait program KB ini. Jadi inilah cara-cara yang memang harus kita lakukan. Emang caranya udah nggak bisa konvensional, harus kreatif dengan era seperti saat ini. Gitu. Saya bisa ikut bicara nggak nih? Mas Indro, Ya ya. saya mau bicara ini, boleh nggak nih? Vasektomi sebagai boleh, saat boleh. bansos. Pak Kiai Pak boleh Kiai, bicara, boleh. tapi kita mohon izin Pak Kiai, ini ada Ibu Rana sepertinya sudah duluan ini. Abis itu ke Pak Kiai Oh bisa. iya, Siap Pak jadi Kiai. ya itu tadi kembali ke laptop ya. Ini kan kita ngomong vasektomi sebagai syarat bansos. Jadi daripada mengaitkan vasektomi sebagai syarat bansos yaitu melanggar aturan, lebih baik ya edukasi masyarakat gitu loh. Sehingga tidak ada kekhawatiran dan selama ini kan karena yang selalu disosialisasikan tuh kan ke istri bahwa oke, yang menjadi metode KB itu diterapkan hanya pada istri. Ini kan juga terkait dengan adanya ketidaksetaraan juga dalam relasi perkawinan. Akhirnya selalu istri yang mengalah, selalu yang diutamakan adalah kepentingan suami. Padahal soal tubuh, soal kesehatan itu juga sama pentingnya bagi istri, bagi perempuan. Nah, jadi ini pemberdayaan perempuan juga penting daripada ngaitin ke syarat bansos, berdayakanlah ya para perempuan untuk juga menghargai kesehatannya gitu ya, dan relasinya dalam perkawinan itu juga harus setara gitu loh. Oke. Tapi Andro dan juga pemirsa, ini MUI juga harus bersuara mengenai hal ini karena sudah ada fatwa yang dikeluarkan terkait dengan vasektomi ini. Pak Kiai Holil harus bersuara, tapi ditahan dulu, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.